Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan tentang firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah di dalam ibadah yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Di dalam tradisi atau kebiasaan kehidupan sehari-hari masih sangat banyak sekali di antara jemaat atau umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang hidupnya terjebak di dalam mengutamakan yang hanya dapat dilihat dengan kasat mata atau dari luarnya saja, daripada isi terdalam akan makna ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat disangkal bahwa masih ada beberapa jemaat atau umat yang beriman percaya kepada Kristus yang memang sampai saat ini, saat pulang dari beribadah di gedung rumah ibadah atau berada dalam ibadah bersama di tengah keluarga, di mana hatinya merasa kurang atau tidak puas kepada pelayan firman atau penyampai firman Tuhan, pengkhotbahnya, karena waktu khotbah atau dalam doanya terlalu panjang. Bagi mereka ini, khotbah yang efektif itu tidak lebih dari 25 menit. Jadi kalau lebih dari 25 menit itu berarti khotbahnya jelek. Mereka yang beranggapan demikian sebenarnya sudah tidak lagi memperhatikan apa isi atau petunjuk dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan firman atau pengkhotbah. Tetapi mereka sudah terjebak menghitung kelebihan waktu khotbah itu sendiri saja. Ada jemaat atau umat Kristen yang masih sibuk hanya untuk mementingkan atau mempersoalkan peraturan boleh atau tidak bolehnya memakan atau meminum makanan dan minuman tertentu. Ada juga jemaat atau umat Kristen lain lagi yang mementingkan jam tertentu sebagai waktu terbaik untuk berdoa, karena menurut iman percaya, bila berdoa pada jam tertentu itu akan lebih didengar Tuhan. Dan ada pula lagi jemaat atau umat Kristen yang katanya sesuai dengan iman percayanya sendiri, kalau hari atau angka tertentu itu lebih bagus daripada hari-hari atau angka-angka lainnya guna untuk memulai sesuatu aktivitas atau kegiatan hidupnya. Seolah-olah yang memberikan sesuatu keberhasilan itu bukan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati umat manusia, tetapi jam tertentu atau hari atau angka tertentu yang hanya merupakan hal-hal yang tahayul tertentu itu sendiri. Dan ada lagi juga jemaat atau umat Kristen yang sering mengutamakan peraturan atau aturan institusi atau lembaga gereja yang harus dibuat berdasarkan teologi yang canggih sebagai tanda sah tidaknya penyembahan kepada Tuhan. Mereka ini sama sekali tidak mempersoalkan apakah ibadah yang dilakukan itu sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh dilandasi hati yang
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita semua selaku orang yang beriman percaya kepada Kristus, supaya kita jangan lebih mengutamakan hal-hal yang tampak luarnya saja daripada isi terdalamnya di dalam menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Aturan atau peraturan hidup institusi atau lembaga gereja itu memang baik untuk mengatur ketertiban dalam beribadah yang tertib, yang kusuk. Akan tetapi semuanya itu hanya yang bersifat luar yang kelihatan saja. Yang lebih utama justru bahwa Tuhan dan Raja dan Kepala atas kita, umatnya ini menghendaki supaya kita sungguh-sungguh mengasihi dan mengutamakan segala sesuatunya, mengarah kepada Tuhan Pencipta dan Pemelihara kita yang harus melebihi dari segala-galanya. Melalui renungan firman Tuhan ini juga mengingat dan mengajak kita umatnya agar kita jangan lagi mengutamakan hal yang kelihatan, tetapi apa yang menjadi inti pokok isinya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa bagi mereka yang menderita karena berbagai gangguan sakit penyakit apapun juga. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Terlebih juga karena hingga saat ini masih banyak menderita akibat wabah atau pandemi COVID-19 ini. Campur tangan Tuhan memakai perawatan para medis, obat, dan perawatan, semuanya itu akan memungkinkan mujizat kesembuhan terjadi atas diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.